Angin malam di Gerung, Lombok Barat, berembus pelan ketika suara isak tangis terdengar dari sebuah rumah dinas polisi di Kompleks Polres. Malam itu, Sabtu tanggal 14 Juni, sekitar pukul 23.45, warga dikejutkan dengan teriakan perempuan yang mengguncang seisi perumahan. "Tolong! Suamiku! Suamiku berdarah!" Perempuan itu adalah Bribtu Rizka Sintiani, anggota polisi muda yang dikenal cantik dan disiplin. Di tengah kepanikan, ia berlari keluar rumah sambil memeluk tubuh suaminya, Brigadir Esko Fascarelli, yang sudah tergeletak kaku di lantai ruang tamu. Bajunya penuh darah, matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Beberapa tetangga yang mendengar jeritannya berlari mendekat. Mereka melihat pemandangan mengerikan itu dan spontan ikut menjerit. Dalam hitungan menit, area rumah dinas itu sudah dipenuhi warga dan rekan sesama anggota kepolisian. Di antara kerumunan itu, datang seorang pria tua berpeci hitam, wajahnya pucat dan matanya memerah. Ia langsung memeluk Rizka sambil menangis. "Ya Allah, Rizka, kenapa Esko bisa begini?" ucapnya lirih. Dialah Amak Sayun, ayah kandung Rizka, sekaligus mertua Brigadir Esko. Semua orang mengira tangisnya tulus, air matanya jatuh karena kehilangan menantu yang dianggap seperti anak sendiri. Tapi malam itu, tanpa seorang pun tahu, air mata yang tumpah di pipinya bukan air mata penyesalan, melainkan bagian dari sandiwara besar yang telah ia rancang sendiri. Brigadir Esko dikenal sebagai polisi yang tenang, disiplin, dan bersahaja. Ia menikah dengan Rizka 2 tahun lalu, hubungan yang awalnya tampak harmonis. Namun, di balik tembok rumah dinas itu, ketegangan rumah tangga mulai membusuk pelan-pelan. Teman-teman Esko sering mendengar keluhan samar tentang Rizka yang berubah. Ia lebih sering pulang larut malam, jarang bertegur sapa, bahkan beberapa kali diketahui mentransfer sejumlah uang dalam jumlah besar ke rekening ayahnya, Amak Sayun. Hubungan Esko dan mertuanya juga memburuk. Ada rumor bahwa Esko menolak permintaan pinjaman uang dari Amak Sayun untuk membayar hutang proyek bangunan yang gagal. "Aku ini bapakmu, masa kau tak bantu sedikit pun?" begitu katanya waktu itu, menurut kesaksian tetangga. Tapi Esko menolak dengan tegas, karena uang itu milik dinas. Sejak saat itu, suasana rumah tangga Esko berubah dingin. Rizka mulai sering membentak, dan Amak Sayun jarang terlihat lagi datang berkunjung. Tak ada yang tahu, di balik diamnya, dua orang itu justru mulai merencanakan sesuatu yang kelam. Malam kejadian itu, Rizka mengaku sedang menonton televisi ketika mendengar suara benturan keras dari dapur. Saat ia berlari ke sana, katanya, Esko sudah tergeletak berlumuran darah. Ia panik, menjerit, lalu memanggil ayahnya melalui telepon. Tak lama, Amak Sayun datang, menjerit, dan memeluk menantunya yang sudah tak bernyawa. Keterangan itu awalnya diterima begitu saja. Bahkan, beberapa perwira senior menganggap peristiwa itu hanyalah kecelakaan domestik, mungkin perkelahian atau bunuh diri. Tapi keesokan paginya, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, tiba di lokasi dan menemukan sejumlah kejanggalan. Luka di kepala Esko terlalu rapi, seolah dihasilkan dari satu pukulan terukur. Tidak ada tanda perlawanan di tubuh korban. Barang-barang di sekitar tempat kejadian tetap rapi, tak ada tanda perkelahian. Tapi yang paling mencurigakan, rekaman CCTV di rumah itu hilang seluruhnya. DVR tempat penyimpanannya ditemukan dalam kondisi terbuka dan kabelnya dicabut. "Ini bukan kecelakaan," ujar AKP Lalu Eka Data. "Ada yang ingin kita percaya kalau ini kecelakaan." Rizka terlihat gugup saat diperiksa. Dalam wawancara singkat, ia mengatakan bahwa malam itu Esko baru pulang dari dinas dan tampak gelisah. Ia tak tahu apa penyebabnya. Ia bahkan sempat mengatakan Esko depresi karena tekanan kerja. Tapi pernyataan itu bertolak belakang dengan keterangan rekan-rekannya di kantor. Esko dikenal riang dan penuh semangat beberapa hari terakhir, bahkan baru saja mengajukan cuti untuk pulang ke kampung halamannya. Saat tim forensik datang, suasana rumah dinas itu sunyi. Di sudut ruang tamu, masih ada sisa kopi hangat dan 2 cangkir yang baru dipakai. Satu milik Esko, satu lagi milik Rizka. Tapi dari analisa laboratorium, pada cangkir Esko ditemukan residu obat penenang dosis tinggi. Temuan itu membuat arah penyelidikan berubah total. Esko mungkin dibuat tak berdaya lebih dulu sebelum dibunuh. Sementara itu, Amak Sayun terus memainkan perannya. Ia bolak-balik ke rumah duka, menangis di depan wartawan, bahkan sempat menuduh polisi terlalu lamban mengusut kasus anaknya. Wajahnya tampak tulus di layar televisi, tapi di balik semua itu, bayangan curiga sudah tumbuh di benak penyidik. Beberapa jam sebelum kejadian,
Ponsel Amak sempat terekam di sinyal menara BTS sekitar kompleks rumah dinas, padahal ia mengaku baru datang setelah mendapat kabar dari Rizka. Lalu siapa yang ia hubungi pada pukul 21.10 malam itu? Jawabannya belum ditemukan, tapi aroma kebohongan sudah mulai tercium. Pemakaman Brigadir Esko berlangsung dengan penuh duka. Rekan-rekan sejawat memberi penghormatan terakhir. Rizka meneteskan air mata di depan peti suaminya, memegang tangan ayahnya dengan gemetar. Tapi bagi sebagian yang memperhatikan lebih dekat, air mata itu tampak kering, tangis yang tak lagi mengandung makna. Beberapa polisi mulai berbisik. Kayaknya ada yang disembunyikan Rizka, dan ayahnya juga aneh, terlalu aktif ikut campur. Hari itu, kabar duka memang telah menyebar, tapi di balik kesedihan itu, sebuah rahasia kelam baru mulai menampakkan wujudnya. Sebuah sandiwara keluarga yang dirancang rapi, antara seorang istri, seorang ayah, dan seorang menantu yang malang. Dan ketika malam kembali turun di Lombok Barat, AKP lalu Eka menatap foto Brigadir Esko di mejanya dan bergumam pelan. Kita lihat, siapa sebenarnya yang berduka, dan siapa yang berpura-pura. Hari-hari setelah pemakaman Brigadir Esko Fascarelli terasa berat bagi semua orang di Polres Lombok Barat. Di ruang kerja, foto Esko masih tergantung di dinding dengan pita hitam kecil di ujungnya. Namun di balik suasana berkabung itu, penyelidikan terus berjalan diam-diam. Kasat Reskrim, AKP lalu Eka Arya Mardiwinata, menolak menganggap kasus ini selesai. Kalau ini kecelakaan, kenapa CCTV dicabut? Katanya tajam dalam rapat kecil di ruang penyidik. Para anggota menatapnya serius. Tidak ada yang berani menjawab. Semua tahu, jawaban dari pertanyaan itu bisa mengguncang institusi mereka sendiri. Di sisi lain, Bribtu Rizka Sintiani tampil begitu meyakinkan. Di depan publik, ia berperan sebagai istri berduka. Ia menerima pelayat dengan wajah sedih, berbicara lembut, dan selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap orang yang datang. Esko orang baik, saya tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Namun di ruang interogasi, ekspresi itu tak selalu bisa ia jaga. Tatapannya kosong, suaranya kadang gemetar, dan setiap kali penyidik menyebut nama Amak Sayun, jemarinya langsung bergetar di atas meja. Penyidik awalnya masih ragu. Tapi bukti forensik mulai berbicara. Di tangan kanan Rizka ditemukan residu serbuk mesiu. Awalnya ia mengelak, katanya bekas latihan menembak beberapa hari sebelumnya. Tapi hasil uji laboratorium menunjukkan serbuk itu berasal dari peluru aktif, jenis yang sama dengan proyektil yang menembus kepala Esko. Masalahnya, pistol dinas Rizka yang diserahkan ke penyidik tidak menunjukkan tanda-tanda baru ditembak. Artinya, peluru itu ditembakkan dari senjata lain, bukan miliknya. Pertanyaan besar pun muncul, di mana senjata itu? Dan milik siapa sebenarnya? Penyidik kemudian menelusuri kembali rekam jejak Amak Sayun, sang ayah yang selalu setia menemani Rizka sejak awal kejadian. Ia bukan orang sembarangan, dikenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani di kampungnya. Tapi ada satu fakta yang mengejutkan, beberapa tahun lalu, Amak Sayun pernah menjadi anggota Satpam Proyek Pertambangan, dan saat itu ia memiliki lisensi senjata api rakitan ilegal. Informasi ini membuka pintu kecurigaan baru. AKP lalu Eka memutuskan memanggil Amak untuk diperiksa secara resmi sebagai saksi tambahan. Tapi sejak panggilan pertama dikirim, ia selalu menolak dengan alasan kesehatan. Bapak masih syok, belum sanggup bicara tentang menantunya, kata Rizka membela. Namun, penyidik tahu, semakin seseorang menghindar, semakin banyak yang ia sembunyikan. Kesaksian warga sekitar mulai dikumpulkan. Seorang tetangga, Pak Tarmizi, mengatakan sesuatu yang menarik. Malam itu, saya lihat Amak Sayun keluar dari rumah Rizka sekitar jam 1:30 pagi. Dia pakai jaket hitam, bawa tas gede di tangan. Saya pikir mau ke masjid, tapi jam segitu mana ada orang salat. Kesaksian itu dicatat rapi. Ketika diperlihatkan foto jaket hitam yang ditemukan di gudang belakang rumah, Pak Tarmizi langsung mengenalinya. Ya, itu jaketnya? Saya hafal, karena sering dia pakai waktu ke warung. Keterangan kecil itu menjadi potongan penting dari puzzle besar yang mulai tersusun. Sementara itu, Rizka mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia yang dulu tenang dan percaya diri, kini terlihat gelisah setiap kali diminta datang ke kantor polisi. Di ruang tunggu, ia duduk sambil menunduk, matanya sembab, dan tak lagi banyak bicara. Beberapa rekan kerjanya bahkan mulai menjauh. Gak enak, Mas, bisik salah satu anggota. Kita ini kerja bareng dia, tapi rasanya kayak melihat rahasia besar di balik seragam itu. Suatu hari, saat diwawancarai ulang, Rizka tak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya.
AKP lalu Eka meletakkan satu foto di depan wajahnya, foto hasil autopsi Esko dengan luka tembak di kepala yang rapi. Ini bukan kecelakaan, Rizka, ucapnya pelan. Dan kami tahu kamu tidak sendirian malam itu. Rizka menunduk. Napasnya memburu. Tapi ia tetap berusaha tenang. Saya gak tahu, Pak. Saya cuma menemukan dia udah seperti itu. Namun, ekspresinya runtuh saat penyidik memperlihatkan hasil forensik dari cangkir kopi. Obat penenang yang digunakan berasal dari resep rumah sakit tempat Amak Sayun pernah berobat seminggu sebelum kejadian. Skenario yang awalnya tampak rapi mulai runtuh. Semua potongan bukti kecil, serbuk mesiu di tangan Rizka, hilangnya rekaman CCTV, dan keberadaan Amak di lokasi kejadian, mulai membentuk garis cerita yang sama. Rizka bukan istri berduka seperti yang diperlihatkan publik. Ia adalah bagian dari rencana pembunuhan yang jauh lebih terstruktur. Tapi apa motif sebenarnya? Apakah ini sekadar dendam keluarga? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Suatu sore, penyidik menemukan fakta baru. Ada transaksi keuangan mencurigakan sebesar 180 juta rupiah yang masuk ke rekening Rizka seminggu sebelum kejadian. Uang itu berasal dari rekening atas nama Amak Sayun. Saat dimintai penjelasan, Rizka mengatakan itu uang untuk membeli rumah di kampung halaman mereka. Tapi ketika dicek, rumah yang dimaksud tidak pernah ada. Kecurigaan semakin kuat. AKP lalu Eka menatap foto Amak di meja kerjanya. Ayah dan anak ini seperti menyimpan rahasia besar, gumamnya. Di luar kantor, langit Lombok mulai gelap. Hujan tipis turun, menyapu halaman kantor polisi yang sunyi. Tapi bagi tim penyidik, badai sesungguhnya baru akan datang. Sebab mereka kini yakin, Bribtu Rizka tidak bekerja sendiri. Ada sosok lain di baliknya. Seseorang yang lebih tua, lebih dingin, dan lebih kejam, Amak Sayun. Hujan deras mengguyur Lombok Barat sore itu, menyisakan aroma tanah basah dan daun kering yang menempel di jalanan. Di rumah dinas almarhum Brigadir Esko Fascarelli, garis polisi masih terbentang di sekeliling pagar. Tak banyak yang berani melintas di sana, rumah itu sudah dianggap menyeramkan sejak tragedi berdarah yang menewaskan anggota kepolisian itu beberapa minggu lalu. Namun bagi tim penyidik, tempat itu belum selesai berbicara. AKP lalu Eka Arya Mardiwinata, yang sejak awal menangani kasus ini, memutuskan melakukan penggeledahan ulang. Ia merasa masih ada sesuatu yang belum mereka temukan. Nalurinya sebagai penyidik senior berbisik bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang lebih besar. Pagi itu, bersama tim Inafis dan 2 saksi dari kepolisian, mereka kembali masuk ke rumah. Setiap sudut diperiksa, setiap benda difoto, setiap debu disapu hati-hati. Semua tampak biasa saja. Kecuali satu hal, bau aneh dari arah belakang rumah. Pak, ini gudang sering dikunci ya? Tanya seorang anggota Inafis. Lalu Eka mengangguk. Iya, waktu awal kejadian, Rizka bilang kuncinya hilang. Pintu gudang itu kecil, catnya mengelupas, dan gemboknya tampak baru diganti. Butuh waktu beberapa menit sebelum tim berhasil membukanya. Saat pintu dibuka, udara pengap bercampur aroma besi dan kayu tua langsung menyeruak keluar. Di dalamnya, terlihat tumpukan papan kayu, ember cat kosong, dan beberapa alat pertukangan. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah bekas noda merah tua di lantai, tepat di dekat meja kerja kayu yang berdebu. Cepat ambil swab test, perintah lalu Eka. Anggota Inafis menunduk, mengusap noda itu dengan kapas steril, lalu menatap hasilnya yang perlahan berubah warna. Positif darah, Pak. Seketika suasana ruangan menegang. Semua mata saling berpandangan. Lalu Eka berjalan mendekat, mengamati bekas noda itu yang tampak seperti sempat disiram air. Ada garis-garis sapuan kasar di sekelilingnya, seperti seseorang berusaha menghapus bukti dengan tergesa. Tak jauh dari situ, ditemukan pula sepasang sarung tangan lateks yang terbakar sebagian, disembunyikan di bawah tumpukan papan. Bahkan, di ujung meja, ada kain lap berwarna abu dengan bercak darah kering yang sudah menempel keras. Ketika semua barang itu dikumpulkan, lalu Eka hanya berkata lirih. Bunuhnya bukan di ruang tamu, tapi di sini. Hasil uji laboratorium keluar 2 hari kemudian. DNA pada bercak darah itu cocok 100% dengan Brigadir Esko. Artinya, Esko kemungkinan besar diserang di gudang belakang, bukan di ruang tamu seperti yang dikatakan Rizka selama ini. Rekonstruksi ulang pun dilakukan. Dari analisis darah dan posisi luka, penyidik menyimpulkan bahwa Esko lebih dulu dibuat tidak berdaya oleh obat penenang yang dicampur ke dalam kopinya. Saat efek obat bekerja, ia mungkin berjalan ke arah belakang rumah, mungkin karena mendengar suara atau panggilan dari seseorang. Disitulah serangan terjadi.
Satu hantaman benda keras mengenai bagian belakang kepalanya, lalu satu tembakan jarak dekat mengakhiri hidupnya. Yang mencengangkan, bentuk luka di kepala Esko menunjukkan ciri khas pukulan benda tumpul seperti gagang pistol logam, jenis yang biasa dipakai oleh orang yang memahami senjata api. Dari sinilah, perhatian penyidik kembali tertuju pada Ahmad Saiyun. Ketika pertama kali datang malam kejadian, Ahmad sempat terlihat mengenakan jaket hitam dengan noda gelap di bagian lengan. Jaket itu kini diperiksa dan hasilnya menunjukkan adanya jejak darah yang sama dengan darah Esko, meski sudah dicuci. Lebih jauh lagi, tim menemukan sesuatu yang sangat penting. Di antara barang-barang bekas di gudang, tersembunyi di balik papan kayu, mereka menemukan potongan kecil besi pistol yang telah patah di bagian picu. Setelah disandingkan dengan data balistik, potongan itu cocok dengan peluru yang menembus kepala Esko. Artinya, senjata yang membunuh Esko berasal dari gudang itu, dan hanya seseorang yang tahu isi rumah dengan baik yang bisa menyembunyikannya di sana. Saat dimintai keterangan, Rizka mulai goyah. Ia menangis lama di ruang interogasi, mengaku menyesal, tapi tetap bersikeras bahwa dirinya tidak menembak Esko. "Bukan saya, Pak, saya cuma disuruh diam," katanya dengan suara bergetar. "Disuruh siapa?" tanya lalu Eka. Rizka menunduk, terisak. "Saya takut, Pak, saya takut bapak saya marah." Ruangan itu seketika hening. Semua penyidik saling berpandangan. Lalu Eka menatapnya tajam. "Kamu bilang, bapakmu. Maksudmu Ahmad Saiyun?" Rizka tidak menjawab, tapi air matanya mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat. Bagi penyidik, tangisan itu bukan sekadar penyesalan, melainkan pengakuan diam yang lebih kuat dari 1000 kata. Sore itu, lalu Eka keluar dari ruang interogasi dan berdiri di depan jendela, memandangi halaman kantor yang mulai diselimuti senja. Ia menarik napas panjang. "Kasus ini lebih dalam dari yang kita kira," gumamnya. Di tangannya, ia menggenggam foto kecil, wajah Brigadir Esko tersenyum di depan rumah dinas yang kini menjadi TKP. "Dia dibunuh oleh orang yang dia percaya," katanya lirih. "Dan oleh keluarga yang seharusnya melindunginya." Di luar, suara petir menggema, menandai malam yang baru dimulai. Tapi bagi tim penyidik Polres Lombok Barat, malam itu bukan sekadar hujan dan petir. Itu adalah tanda bahwa rahasia besar keluarga Bribtu Rizka dan Ahmad Saiyun mulai terkuak. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Sore itu, langit Lombok Barat tampak mendung. Awan kelabu menggantung di atas Mapolres, seolah ikut menyelimuti suasana tegang di ruang interogasi. Bribtu Rizka Sintiani duduk di kursi besi dengan kepala tertunduk. Di hadapannya, Kasat Reskrim AKP lalu Eka Arya memandangi map berisi hasil pemeriksaan forensik dan rekaman CCTV yang baru diterima dari Puslap 4. Semua bukti yang selama ini mereka kumpulkan kini saling terhubung, membentuk satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Kematian Brigadir Esko Fasca Reli bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Rizka akhirnya mengangkat wajahnya yang pucat, matanya sembab karena air mata. "Pak, saya tidak sanggup menanggung semua ini sendiri," suaranya lirih tapi menggema di ruangan. AKP lalu menatapnya tajam, "Jadi kamu mau bicara jujur sekarang, Rizka?" Ia mengangguk pelan, bibirnya bergetar. Saya tidak sendiri. Semua ini, ide ayah saya, Ahmad Saiyun." Nama itu langsung membuat ruangan hening. Beberapa penyidik saling berpandangan, tak percaya mendengarnya. Ahmad Saiyun, pria berusia 58 tahun, petani sederhana yang selama ini dikenal warga sebagai sosok sabar dan religius, ternyata menjadi otak di balik kematian menantunya sendiri. Rizka kemudian menceritakan semuanya. Beberapa hari sebelum kejadian, ayahnya datang ke rumahnya di Kediri, Lombok Barat. Di sana terjadi pertengkaran hebat antara Rizka dan Brigadir Esko. Esko yang saat itu sedang bertugas di Polres Mataram, baru pulang ke rumah setelah menerima laporan bahwa Rizka sering keluar malam tanpa izin. Tuduhan itu membuat Rizka tersinggung, sementara Ahmad Saiyun, yang kebetulan berada di rumah, ikut terbawa emosi. "Dia sudah mempermalukan kamu. Laki-laki begitu tak pantas jadi suami," bentak Ahmad Saiyun waktu itu, seperti yang kini Rizka ceritakan. "Bapak bilang begitu terus, tapi dia tetap suami saya," jawab Rizka saat itu. Namun Ahmad Saiyun semakin marah. Dalam pikirannya, Esko telah mencoreng nama keluarga besar mereka. Beberapa hari kemudian, Ahmad Saiyun menyusun rencana. Dia meminta Rizka untuk memancing Esko pulang ke rumah pada malam hari, dengan alasan ingin berdamai. Ketika Esko tiba, suasana tampak tenang. Mereka makan malam bersama, bahkan sempat tertawa kecil. Tapi setelah itu, Ahmad Saiyun menyuruh Esko ikut ke belakang rumah dengan alasan memperbaiki pompa air.
Saat itulah tragedi dimulai. Menurut pengakuan Rizka, Ahmad Sayun menyerang Esko dengan benda tumpul dari belakang. Esko sempat melawan, namun Rizka, yang saat itu panik, malah ikut menahan suaminya. Pukulan kedua membuat Esko tak sadarkan diri. Ahmad Sayun lalu memerintahkan anaknya untuk membantu menyingkirkan tubuh Esko ke dalam sumur tua di kebun belakang. Waktu itu saya takut, saya menyesal, tapi bapak bilang semuanya akan aman, isak Rizka. Keesokan harinya, Ahmad Sayun berpura-pura menemukan jasad menantunya. Ia berteriak histeris memanggil warga, berpura-pura kaget dan sedih. Bahkan ia sempat mendatangi polsek untuk melapor seolah menjadi saksi yang menemukan korban pertama kali. Semua warga ikut simpati. Tak ada yang menyangka, air mata yang menetes dari wajah tuanya itu ternyata air mata kebohongan. Namun rekaman CCTV dari toko bangunan dekat rumah mereka menjadi titik balik. Dalam rekaman itu, terlihat Ahmad Sayun dan Rizka keluar rumah tengah malam sambil membawa sesuatu di karung besar. Dari situlah penyidik mulai curiga, lalu menggali lagi sumur tua di belakang kebun, tempat ditemukannya jasad Esko. Ketika dihadapkan dengan bukti tersebut, Ahmad Sayun sempat menyangkal. Tapi setelah Rizka mengaku, ia tak lagi bisa berkelit. Saya hanya ingin melindungi anak saya, katanya pelan di ruang penyidik. Melindungi? Dengan membunuh suaminya sendiri, tanya Kasat Reskrim dengan nada tajam. Ahmad Sayun tak menjawab, hanya menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Kasus ini pun menjadi perbincangan nasional. Masyarakat Lombok gempar, tak percaya seorang ayah bisa tega membunuh menantunya, lalu menuntun anaknya untuk menutupi kejahatan itu. Polisi menetapkan Bribtu Rizka Sintiani dan Ahmad Sayun sebagai tersangka utama dalam pembunuhan berencana Brigadir Esko Fascarelli. Kini, di ruang tahanan, Rizka kerap termenung menatap tembok. Saya kehilangan semuanya, suami, keluarga, kehormatan, bisiknya setiap kali petugas lewat. Sementara itu, Ahmad Sayun hanya duduk diam, memegang tasbih, menatap kosong ke depan. Kasus ini menjadi pelajaran kelam tentang bagaimana dendam dan ego keluarga bisa berubah menjadi tragedi berdarah. Seorang mertua membunuh menantu, seorang istri menutupinya, dan seorang anggota polisi harus kehilangan nyawa oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekatnya. Namun bagi masyarakat yang mengenal Brigadir Esko, satu hal pasti, kebenaran akhirnya terungkap, dan keadilan kini mulai berjalan.